Ini aku, dan ini buku favoritku. Aku bukanlah seorang kutu buku. Aku gemar menatap layar untuk menghabiskan waktu. Aku menemukan buku favorit pertamaku saat aku duduk di sekolah menengah pertama. Novel yang berjudul The White Tiger, 2008 karya Arifin Adiga. Setelah The White Tiger, aku mencoba membaca buku selanjutnya, namun perasaan tidak sama sehingga aku kehilangan minat membaca. Sampai aku menemukan video ini. Connecticut State University, di mana direportasikan hanya 0,001% dari masyarakat Indonesia yang mempunyai minat baca buku. Yap, 0,001%, 1 dari 100.000. Jadi kalau kita terima informasi ini, 0,001% dikali jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta orang, hanya 2.700 orang yang rajin membaca. Setelah lama aku tidak menemukan jawaban bagaimana caranya menumbuhkan minat baca. Kalau selama ini aku tidak kunjung bertemu dengan jawabannya, mungkin selama ini aku menanyakan pertanyaan yang salah. Pertanyaannya harusnya bukan bagaimana menumbuhkan minat baca. Pertanyaannya harusnya bagaimana cara menumbuhkan minat. Tanda tanya, titik. Kalau kita tahu minat kita apa, kita akan menggali informasi apapun yang ada kaitannya dengan minat tersebut termasuk lewat buku. Setelah aku mengetahui apa yang menjadi minatku, aku mencari segala informasi. Aku mencari lewat video how to, video edukasi, audio podcast, sampai perasaan tidak puas pun muncul. Yang mengubah mindset finansial gua, yaitu The Psychology of Money by Morgan Housel. Setelah aku mengetahui apa yang menjadi minatku, membaca buku bukan lagi suatu hal yang terkesan berat untuk dilakukan, melainkan membuat membaca buku menjadi suatu aktivitas yang spontan dilakukan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di kepala kalian. Apakah harus membaca buku untuk mendapatkan informasi? Emang baca buku bisa apa? Emangnya di Indonesia bisa menyediakan infrastruktur perpustakaan? Oke, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Pembahasan terhadap medium itu, pengaruh atau tidaknya terhadap daya penyerapan kita pada suatu materi, itu bisa jadi topik tersendiri, jadi kita move on aja. Poinnya adalah, kalian harus tahu motif kalian baca buku. Kalau kalian tidak suka filosofi stoik, mau sampai kapanpun kalian konsumsi meditation Marcus Aurelius, juga kagak mungkin kalian selesaiin itu buku. Kalau kalian tidak suka geopolitikal, sampai kapanpun kalian konsumsi The Great Depression, kagak mungkin juga selesai. Tuh kalian sebelum membaca, tanya ini dulu kepada diri kalian. Apa minat kalian? Apa motifnya? Apa objektifnya? Lalu, dari sana coba kalian cek prolognya. Apakah prolognya sama dengan apa yang kalian mau capai? Aku tidak tahu buat kalian, tapi buat aku, aktivitas membaca ini dapat membuatku berpikir secara kritis. Karena menurut aku, membaca itu adalah satu-satunya medium yang cuma ada otak kita yang menginterpretasikan terhadap tulisan itu ngomongnya seperti apa. Dimana kalau misalkan kita coba mendengar atau melihat, ya medium audio atau video, biasanya kita sering terkesima atau terpukau oleh karisma orang yang menyampaikan. Jadi kadang-kadang ada biasnya. Sedangkan ini, ya cuma ada kita dan tulisan tersebut kan. Cuma otak kita yang bisa menginterpretasikan tulisan tersebut seperti apa dibawakannya. Oke, kita lanjut di pertanyaan kedua. Apa manfaat dari membaca buku? Buku itu banyak banget manfaatnya. Dari membuat kita berpikir secara kritis, sampai memperpanjang angka harapan hidup. Dimana FYI angka harapan hidup di Indonesia itu hanya sampai 72-74 tahun. Kita lanjut di pertanyaan ketiga. Emangnya di Indonesia bisa menyediakan infrastruktur seperti perpustakaan? Kalau kita pakai indikator ekonomi yang paling generik, yaitu GDP atau bahasa Indonesianya PDB, di Asia Tenggara ini, kita itu nomor 1 loh. Tapi kita malah ranking 60 dari 61 negara. Well, jelasnya kagak fair, karena banyak dari mereka yang sudah menjadi developed country, di mana kita masih developing. Terbukti dengan mereka yang GDP-nya lebih rendah, minat baca bukunya bisa lebih tinggi dibandingkan kita. Ini ada kaitannya dengan Indonesia Emas 2045 menuju developed country. Kalau kita double klik dengan kata perpustakaan, terlihat di data yang disajikan di tahun 2018, perpustakaan kita tuh ada sampai 164.610. Di kota kita sendiri, Mempawah,
kita memiliki perpustakaan daerah. Berdasarkan visi pemerintah tahun 2019 sampai dengan tahun 2025, yakni menjadikan Kabupaten Mempawah yang cerdas, mandiri, dan terdepan. Maka perpustakaan daerah Kabupaten Mempawah merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Mempawah guna meningkatkan kecerdasan masyarakat yang meliputi kecerdasan intelektual, spiritual, personal, dan sosial yang pada gilirannya bertujuan mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mempawah. Jadi, aku rasa dari sisi yang berwenang juga melakukan aksi. Dan sampai sini menambahkan akses ke buku untuk meningkatkan minat baca. Kayaknya dua hal ini tidak berkolerasi secara linear ya. Karena dari reportasi 2018 tersebut menyebutkan bahwa Rusia itu hanya ada 113.440, tapi bisa ranking 27. Tampilan rak-rak buku dan fasilitas yang kalian lihat dari tadi, itu adalah fasilitas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah. Sejarah singkatnya, Perpustakaan Daerah Kabupaten Mempawah mulai beroperasi sejak tahun 1984. Sebagai bagian dan catatan sejarah perpustakaan daerah, maka pada tanggal 31 Juli 2008 dilaksanakan peresmian gedung baru Perpusda oleh Bupati Mempawah Dr. Andes Haji Agus Salim MM, dihadiri Kepala Perpusnas RI Dr. Andes Dedi Perahmanta MLIS, dan secara resmi layanan operasional Perpusda dapat dilaksanakan secara normal. Disinilah saya menemukan buku favorit pertama saya. Selain fasilitas literasi konvensional atau buku cetak, Perpusda Mempawah juga sudah siap dalam era digitalisasi. Pengunjung disediakan fasilitas mengetik seperti komputer. Dan yang paling keren, aku menemukan aplikasi Mempawah di Google Play Store. Aplikasi yang memudahkan kita-kita yang memiliki mobilitas tinggi. Selain itu, Perpusda Mempawah juga sudah siap dengan armada perpustakaan kelilingnya. Terkait pertanyaan tentang ketersediaan infrastruktur yang tadi, sepertinya terjawab jelas ya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Oh ya, satu lagi. Untuk kalian jadi edgy, nggak butuh ngerokok ataupun jago-jagoan di jalan. Cukup baca buku aja, kalian tuh udah edgy banget. Karena dengan kalian memiliki habit baca buku, kalian termasuk dalam bagian 0,001% tadi. Terkait Indonesia Emas 2045 menuju developed country, memang tidak semudah itu. Marilah perlahan kita berjuang untuk mewujudkannya dengan membangun habit membaca. Prosesnya begitu kompleks. Budaya membaca memang bukan faktor utama untuk menjadi developed country. Tetapi dengan itu kita bisa mengisi kekosongan ada untuk menyimbangkan dengan impian kita menjadi developed country. Dengan ini, saya mengajak kalian untuk menemukan minat kalian dan cobalah untuk memahami betapa pentingnya investasi leher ke atas. Salah satunya dengan meningkatkan budaya literasi kita. Kalau dulu kata-kata semangat 45 itu adalah semangat perjuangan yang tinggi yang dimiliki oleh para pahlawan kemerdekaan Indonesia dalam melawan penjajah dan merebut kemerdekaan. Dan sekarang kita Gen Z yang mengisi bonus demografi bisa menyerukan kembali semangat 45 untuk mencapai Indonesia Emas 2045 to be developed country.